Kecap Club 2.0 teman-teman. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang uniqueness dari podcast yang sudah sangat populer sekali di media sosial, yaitu podcast The Ketchup Club. Nah, di sini kenapa 2.0? Karena kita sebagai anaknya ya, anaknya. Kita di sini mengakui kalau kita meniru karena kita terinspirasi dari mereka-mereka yang sangat uh, uh, inspired banget ya. Yaudah itulah pokoknya Iconic. ikonik parah ya. Iconic. Jadi sebagai pendahuluan di sini The Ketchup Club adalah podcast yang dibuat oleh beberapa member dari girl band Indonesia yaitu Blink. Nah, orang-orangnya itu ada Ivy, ada Priscil, dan ada Sivia. Jadi ada 3 orang. Nah, kita pas di sini ada 3. Dan kepribadian kita, fun fact-nya nih, kepribadian kita juga hampir sama. Hampir Mirip-mirip sama. lah. Katanya aku Mirip-mirip. sebagai Ivy dan Intan sebagai Sivia dan Kartika sebagai Priscilla. Yeay. Oke, next kita akan membahas. Oh iya, BTW, The Catch Club ini baru banget baru tahun ini, baru 2026. Mulainya lebih pastinya itu Januari akhir tahun 2026, dan kerennya adalah dia bisa langsung populer banget di mana-mana, apalagi di TikTok. Nah, ini dia kenapa bisa langsung populer. Sebenarnya nggak ada hal yang spesial dari podcastnya dia. Cuman karena karakter dari masing-masing orang ini sangat berbeda dan sangat menonjol ya. Jadi orang-orang tuh ngelihatnya kayak ini podcast tuh unik banget gitu. Jarang ada seru banget ya, Kak. karakternya kayak gini gitu loh. Justru itu nggak sih yang bikin jadi spesialnya? Iya, justru itu yang bikin Betul rame. banget. Jadi orang kayak karena jarang Tuh. nih ada yang kayak gini, jadi itu yang bikin uniqueness-nya itu terlihat banget gitu. Unik. Nah, aku mau ngebahas salah satu uniqueness-nya ketika si podcast itu ada. Nah, yang si Via ini nih, yang katanya mirip Intan, si Via ini As in. pernah nyebutin salah satu kalimat di podcastnya itu yang ikonik banget. Kalian tahu nggak teman-teman? Yang tahu raise hand. Apa ya? Ding, 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 ding. Apa tuh? Apa tuh? Sebut. Bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi. Yeay, betul, 100. Nah, kalian sadar nggak sih dari kalimat pendek itu ternyata tuh membawa pengaruh yang sangat amat besar untuk apalagi untuk generasi kita yang nonton podcast itu gitu loh. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Aku pengen tahu dulu menurut kalian tuh kayak gimana terkait si kata-kata itu tadi. Jujur itu kata-katanya ramai banget ya di TikTok. Benar banget, Dan dia ini langsung nggak sih? dipakai di mana-mana kan? Iya, Iya, karena dipakai banyak tuh karena relatable banget nggak sih iya sama itu kayak dipakai. kita yang Gen Z ini? Ya dipakai dari berbagai POV orang-orang. Tuh. Betul. Nah, kalimat itu juga ini loh secara nggak langsung bisa ngejadiin motivasi orang-orang untuk kayak, oh gue nih anak muda, generasi muda sekarang kan Gen Z sering banget dianggap kayak mental mental tempe, Mental lemah, tempe. apa-apa tuh kayak Mental capek Yupi. lah dikit-dikit, iya kayak gitu. Nah, kalimatnya si Via ini ternyata secara nggak langsung bikin orang-orang tuh banyak termotivasi kayak dia kan ngomong tabrakin aja bagaimana mau sukses kalau kebanyakan tapi nah itu tuh kayak oh iya ya ternyata ya udah coba aja dulu untuk
masalah-masalah efek sampingnya kita kebelakangin dulu gitu loh. Jadi kayak coba aja dulu Coba gitu kan, aja kita dulu. kita nggak akan tahu kalau kita belum nyoba. Jadi menurutku kayak orang nggak sadar ya ketika dia ngomongin itu, dan kalimat itu juga belum tentu sebenarnya ada di skrip. Kalian ngerti gak? Jadi kayak itu secara Ya, spontan spontan. aja gitu. Spontan. Iya. Uhuy. Hai. Jadi kayak di tengah tekanan dari sana sini ya, media sosial, apalagi di IG first gitu ya. Kita Kartika nih baru ngerasain banget, gue pengen deaktif, katanya deaktif IG karena emang gak worth it. Ya, itu bener ya teman-teman, apalagi di IG first. Kita kita banyak lihat kayak apapun itulah postingan di Instagram yang kayak ini pencapaian gue di umur segini, seumur segini. Nah, Ya, ya, ya. kalimat itu tuh bikin kita kayak sebenarnya bukan, dunia ini bukan ajang perlombaan, tapi kayak kita nggak kalah dari siapapun, tapi ada satu motivasi yang bikin kita juga nggak bikin kita tuh nggak ngestak di satu titik gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kata-kata itu tuh nggak bikin kita ketinggalan gitu loh. Jadi kayak lu Hmm. emang start hidup orang-orang tuh kan beda. Jadi dengan kalimat itu kita bisa termotivasi dan bisa bangkit untuk tetap ngejalanin hidup kita masing-masing gitu. Mungkin kalau dari Atia tuh kan ngulik tentang jargon-jargonnya yang hype itu ya. Terus Iya, juga benar. kurang lebih sama sih ngebahas kayak kita tuh terlalu berpatokan sama orang, apalagi di media sosial. Jadi kayak ngelihat orang ini udah sampai sini, terus kita tuh kayak, kok kita nggak bisa ya, Nah, kok benar, kita benar, nggak benar. bisa ya. Padahal kita bisa, tapi terlalu banyak tapi. Nah, Nah, itu dia. itu dia makanya Kita ke tabrakin aja. pressure. Hmm. Benar. Take the risk or lose the change. Wih, Taruh di bawah ya nanti ya. Boleh, boleh. Nah, karena ini aku masih mau bahas, jadi ada satu episode di Ketchup itu tentang kayak quarter life crisis. Tahu gak? Nonton gak? di TikTok kayaknya Waduh. ada potongan doang, aku mah jujur. Nggak apa-apa. Ya, nggak Apa apa-apa. tuh? Ya, Jadi oke, oke, lanjut. kayak quarter life crisis tuh di mana anak zaman sekarang tuh gampang banget ngerasa burn out. Siapa yang pernah burn out? Atau lagi ngerasain sekarang Saya. karena UAS? Kayaknya Apa gue tuh tiap Kak hari Intan? deh. Oke, sebenarnya kita tuh ada di sini, guys. Kita tuh ada di quarter life crisis atau burnout-nya anak muda nih yang paling atas ya. Yang ini ya, yang ini. Nah, Oke. tapi kalau dilihat-lihat tuh biasanya kecemasan kayak gini tuh kadang kita ngelihat atau orang ngelihat kita tuh kayak ya udah masalah personal aja. Nah, Oke, tapi lanjut. kalau misalkan dibedah pakai mata kuliah kita tuh sistem sosial budaya Indonesia, ini tuh sebenarnya masalah sosial dan disorganisasi digital. Biar makin jelas kenapa anak muda sekarang tuh rentan banget burnout sama cemas-cemas masa depan, itu tuh sebenarnya ada di teori dramaturgi si Erving Goffman. Jadi, kalau menurut si Erving Goffman itu, manusia tuh punya kayak apa ya, dua sisi, dua kepribadian. Antara si on stage ini tuh kayak panggung depan sama backstage-nya, yaitu panggung belakang. Nah, front stage ini orang ngelihatnya kayak kita udah berhasil, kita udah mencapai garis itu. Terus yang sama kayak tadi Atia bahas, kayak kita ngelihat di TikTok atau di IG itu orang udah kayak ngupload-ngupload tentang dirinya berhasil. Sebenarnya apa yang nggak kita ketahuin itu ada di belakangan ini, di backstage-nya. Jadi yang kita tahu tuh sebenarnya di medsos itu cuman bagian si front stage-nya ini doang ya. Front stage-nya aja. Ya, front stage-nya aja. Jadi kayak ini cuman estetiknya, validasi-validasinya, terus ekspektasi suksesnya itu tuh ada di depan panggungnya aja. Ya ini ada di belakangnya ini backstage di realitas aslinya. Ini capek ya guys. Capek dan stresnya. Terus di belakang panggungnya itu tuh realitas asli kehidupan yang orang lain tuh nggak tahu dan nggak kelihatan kamera. Guys, kalian pernah ngerasa
stuck gitu nggak di hidup sendiri kayak kok gua nggak ada kemajuan, kok gini-gini aja. Pernah gak? Pernah banget. Banget gak sih? Semua orang pasti pernah ngerasain kayak gitu. Betul. Itu tadi Nah, kalau kita ngelihat pencapaian orang. balik lagi ada di teorinya ini, si dramaturginya Irving Goffman. Jadi itu sebenarnya di sini tuh kayak konflik lah antara ini sama ini tuh konflik kayak panggung depannya sama panggung belakangnya tuh berkonflik karena ada jarak yang harus di mana tuh harus kelihatan sempurna sama yang di belakangnya tuh benar-benar penuh tekanan tapi kita harus tetap terlihat baik-baik saja. Nah, kalau misalkan Yang dimasukin lagi ke eh, materi kuliah kita itu tuh sama kayak konflik nilai generasi. Sebenarnya tuh solusinya ya ya udah kita nggak usah main sandiwara-sandiwaraan. Nah, kayak tadi tuh mungkin Kartika mau ya udah kurang-kurangin lah untuk di Instagramnya. Jadi kita benar-benar membaur sama apa yang di dunia nyata. Benar-benar kayak kayak kita ngobrol kayak gini, komunitas sosial aslinya, nggak cuma kayak sapa-sapaan di media sosial aja. Jadi nggak usah mikirin kayak ah gua harus sempurna, harus estetik di dunia maya aslinya nggak apa-apa. Boncos-boncos, pusing-pusing, abis-abisan asal orang nggak tahu tuh jangan ya guys. No no. Oke, kalau menurut pandangan aku, yang aku ambil dari podcast-podcast di The Catch Up Club ini, itu tuh banyak banget poin-poinnya yang udah aku ambil dari beberapa podcast. Yaitu yang pertama itu ada eh, hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Nah, esensinya manusia itu kan gunakan akal budinya untuk menciptakan sistem nilai demi bertahan hidup sama beradaptasi nih. Nah, di The Catch Up Club ini tuh aku tuh lihat kita tuh bisa lihat dinamika yang jelas banget. Nah, di sini tuh kan kayak tadi anggota-anggota The Catch Up Club-nya itu kayak Ivy, Priscil sama Sylvia itu kan dia tuh mempresentasikan bagaimana manusia dan generasi yang berbeda itu menciptakan dan mengadopsi gitu budaya baru tuh kayak tadi tuh kata-kata dari Sylvia itu kan jadi tren banget kan gitu Betul. untuk merespon Oh, di zamannya masing-masing gitu. Poin yang kedua yang aku dapat ini tuh apresiasi manusia, kemanusiaan dan budaya. Jadi di esensi dari si The Catch Up Club ini mereka tuh sebenarnya ada ruang untuk saling mengapresiasi perbedaan tersebut karena sifat mereka bertiga itu tuh kan kayak bertolak belakang banget ya. Tapi Hmm, di sini mereka tuh betul. nggak pernah saling judging gitu. Mereka tuh malah apa sih namanya Saling saling melengkapi. saling melengkapi betul. gitu. Mereka bertiga sering berbeda pendapat, misalnya tentang cara mendidik anak tuh waktu itu pernah dibahas, terus habis itu cara berpakaian, atau mereka mereka tuh nggak pernah menghakimi, mereka tuh saling ngedengerin gitu. Karena di sini kan si Ivy dan si Via ini tuh sering banget kan berdebat gitu kan, tapi ujung-ujungnya mereka berdua tuh kayak ya tetap aja gitu saling menghargai pendapat masing-masing, nah gitu. Lalu eh, poin yang paling seru ada di eh, etika dan estetika budaya. Nah, di sini tuh kayak mereka tuh jadi sering banget jadi perdebatan hangat di setiap di setiap episodenya mereka. Jadi secara estetika budaya tuh tren fashion atau gaya hidup yang dibawa si Via sama si Frisil ini tuh eh, kayak mungkin mereka fashionnya lebih ke agak ke barat-baratan mungkin ya. Jadi kayak ke peer group gitu khas anak muda Jaksel zaman sekarang. Nah, tapi dari segi etika budaya, mereka tuh menarik melihat bagaimana konsep kesopanan dan tata krama mengalami pergeseran sosial gitu. Misalnya nih kayak konsep personal boundaries atau batasan diri dan kesehatan mental. Nah, di generasi Sivia atau Prisil ini tuh kayak menolak permintaan orang tua atau menolak kerjaan lembur demi kesehatan mental tuh dianggap sebagai menjaga diri dari yang valid gitu. Nah, tapi dari kacamata generasi sekarang, generasi Gen Z itu,
itu tuh kadang tindakan itu bisa disalahartikan gitu sebagai kurangnya rasa hormat atau kurangnya gigih atau perbedaan standar etika gitulah pergaulan. Nah, di sini tuh dibahas nih di Kecap Club gini. Lalu nyambung ke poin yang selanjutnya yaitu problema kebudayaan. Nah, di sini tuh berbenturan nilai antar generasi atau generational gap. Nah, itu generation gap. Nah, itu tuh ada di salah satu problema kebudayaan yang paling nyata di Indonesia. Saat ini tuh mengalami masyarakat kita tuh mengalami tradisi dari budaya paguyuban pertanyaan kapan nikah gitu. Jadi kerjanya apa atau menuju ke budaya yang lebih individualis dan menghargai ruang pribadi gitu. Menurut aku ya itu podcastnya tuh banyak banget sih poin-poin yang bisa diambil gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Podcast ini tuh bagus banget karena bener-bener kayak ngewakilin kita sebagai Gen Z, dan Gen Z, podcast ini tuh kayak bener-bener apa ya, nggak kelihatan kaku, bener-bener kayak ngalir aja gitu, kayak ya ngalir aja. ngobrolin pertemanan kita aja. Dan podcastnya tuh kayak nggak cuma memandang dari sudut pandang Gen Z juga, nggak Gen Z doang ya, tapi dari sudut pandang generasi-generasi lainnya Oh, juga dibahas dari situ. karena sebenarnya mereka juga nggak Gen Z banget sih, maksudnya mereka tetap mengalami Mm-mm. masa-masa perubahan zaman ya, Zaman dari main kodok Zuma, benul. Kurang semua tuh terus gimana? HP yang tutup buka gini. Iya, Mungkin itu betul-betul ini. sudut pandang dari kita bertiga yang Betul. benar-benar ngikutin dan nonton The Kecap. Club. Kecap Club. Yuhu. See you in the next podcast ya teman-teman. Dadah. Bye-bye. Meanwhile, Ya, Intan malah oke. Intan, tar dulu, Intan. Kita belum kelar, Kok Intan. aku ditutup Ditutup sama siapa? Tutup siapa? kameranya? Mama. Sama siapa? Nggak tahu, nggak bisa.